Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, welcome to English class. Before we start our lesson, as usually, let's pray. Ada yang suka masak nggak nih? Siapa yang pernah lihat resep makanan? Nah, jadi resep makanan yang kalian pernah lihat itu adalah contoh dari procedure text. Nah, apa sih pengertian dari procedure text itu? Yaitu sebuah tulisan yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau cara melakukan sesuatu dengan berurutan atau step by step. Kemudian apa sih tujuan dari procedure text? Yaitu memberikan petunjuk tentang cara melakukan sesuatu melalui tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang runtut. Selanjutnya, gimana sih generic structure of procedure text? Procedure text memiliki 3 bagian generic structure. Generic structure itu adalah pola urutan dalam teks ya, Ananda Ustazah. Yang pertama ada goal, yaitu menjelaskan judul teks. Yang kedua, material, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat sesuatu. Ini boleh ada atau tidak ya, tergantung dari jenis teksnya. Yang ketiga ada steps, yaitu langkah-langkah membuat sesuatu. Nah, ada 3 jenis procedure text yang tidak menggunakan materials atau alat-alat, yaitu yang pertama, procedure text yang menjelaskan bagaimana melakukan suatu instruksi secara manual atau bagaimana sesuatu dapat bekerja. Contohnya, how to use the television atau bagaimana cara menggunakan televisi. Yang kedua, procedure text yang menjelaskan peraturan dari bagaimana melakukan kegiatan-kegiatan tertentu. Contohnya, video game rules. Nah, jadi di sini nanti kita lihat peraturan yang ada pada game tersebut. Yang ketiga, procedure text yang berhubungan dengan kehidupan atau sifat dan kebiasaan manusia. Contohnya, how to be happy. Nah, di sini nanti ada kiat-kiat bagaimana menjadi manusia yang bahagia. Nah, jadi kesimpulannya generic structure dalam procedure text itu ada goal, materials, and steps. Next, apa aja ya ciri-ciri dari procedure text? Yang pertama yaitu menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Contohnya, cut the banana into pieces, dan mix the coconut milk with water, heat the water for 5 minutes, dan lain-lain. Nah, jadi di sini kita menggunakan kalimat perintah. Yang kedua, menggunakan action verbs. Misalnya, crack, chop, cut, heat, and mix. Nah, jadi maksud dari action verbs itu adalah kata kerja atau verbnya itu benar-benar memiliki makna yang mengandung aksi atau kegiatan seperti itu. Contohnya, mix, campurkan, kita campur gitu ya. Oke, dan yang ketiga, menggunakan sequence adverbs seperti first, second, next, then finally, while. Nah, jadi kita gunakan sequence adverbs ini untuk menunjukkan urutan dari langkah-langkahnya. Dan yang keempat, menggunakan adverbials atau kata keterangan untuk menyatakan rinci waktu dan tempat. Misalnya, for, cook the mixture for 1 hour. Boil the water for 15 minutes. Nah, jadi for di sini untuk menunjukkan waktu. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu menggunakan simple present tense. Dengan kata lain, setiap kalimat dalam procedure text harus menggunakan verb 1 atau infinitive. Oke, kita lihat contoh dari procedure text. How to make an omelette. Ingredients: an egg, onions cut into pieces, garlic, salt, and vegetable oil. Steps: first, pound the garlic and salt. Second, break the egg into a bowl. Third, put the onions, garlic, and salt. Fourth, mix them using a spoon. Fifth, heat a frying pan. Sixth, pour the dough into the frying pan. Wait until the dough looks yellowish. Seventh, lift using spatula and put in reserve. Wait until the color is yellowish. Finally, put the omelette into a plate. Nah, contoh dari procedure text kali ini yaitu bagaimana cara membuat telur dadar, ya.
ya. Nah, jadi dari teks ini kita bisa menentukan apa saja generic structure-nya atau pola urutan dalam teks ini. Langsung saja yang pertama ada aim atau goal ya. Untuk melihat aim atau goal dari sebuah teks procedure, kita langsung melihat ke judul. Judulnya yaitu How to Make an Omelette. Bagaimana cara membuat omelet. Kemudian yang kedua ada materials. Materials ini berkaitan dengan bahan-bahan. Langsung saja kita lihat ke ingredients, yaitu bahan-bahan apa aja yang kita perlukan untuk membuat omelet. Dan yang ketiga ada steps, yaitu langkah-langkahnya. Setelah kita tahu judulnya, kemudian setelah kita tahu juga apa saja bahan-bahan yang perlu kita gunakan, barulah kita lihat ke langkah-langkahnya gitu. Langsung kita lihat di bagian steps ya. Di sini langkah-langkahnya itu sangat berurutan sekali dan beraturan, jadi nggak boleh sembarangan ya. Yang pertama kita harus ngapain dulu nih, yang kedua ngapain, ketiga ngapain, sampai terakhirnya nanti si omeletnya udah jadi deh, gitu ya. Nah, gimana? Insya Allah udah pada paham ya? Yang belum paham boleh kok langsung aja bertanya ke WhatsApp Ustazah Wike. For your assignment, write on your book and read the previous procedure text how to make an omelette by using voice note to my WhatsApp. Jadi tugasnya adalah Ananda tuliskan procedure text tentang how to make an omelette tadi di buku masing-masing. Kemudian bacakan melalui voice note ke WhatsApp Ustazah Wike. Oke? Alhamdulillah for today. Mudah-mudahan ilmu hari ini bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you my students.